Pak. Jadi untuk saya rilis terlebih dahulu, mungkin sekitar 15 menit. Kemudian nanti kalau selesai rilis offline ya. Jadi kita nanti mungkin bisa diskusi kalau ada yang didiskusikan ya, terkait dengan inflasi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir kembali menyampaikan berita resmi statistik BRS, yaitu tentang perkembangan indeks harga konsumen atau yang lebih kita kenal dengan inflasi ataupun deflasi. Kondisi Oktober tahun 2022. Kalau kita lihat perkembangan indeks harga konsumen, lanjut Pak. Angka inflasi ataupun deflasi dan indeks harga konsumen Oktober 2022 untuk Kota Tembilahan dapat kita lihat bahwa untuk Kota Tembilahan pada bulan Oktober 2022 terjadi deflasi sebesar 0,70%. Dengan IHK, indeks harga konsumen pada 111,31%. Kemudian untuk nasional, untuk angka nasional juga terjadi deflasi sebesar 0,11% dengan indeks harga konsumen pada 112,75%. Selanjutnya, jika kita lihat perkembangan indeks harga konsumen untuk 90 kota IHK, kota yang dihitung indeks harga konsumennya oleh Badan Pusat Statistik, maka dapat kita lihat bahwa terjadi inflasi untuk 29 kota, sedangkan sisanya 61 kota terjadi deflasi. Untuk inflasi tertinggi terjadi di Kota Manokwari dengan angka inflasi sebesar 0,76%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di 3 kota, yaitu Gorontalo, Sintang, dan Cilacap, masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan untuk kota yang deflasi terdalam terjadi di Gunung Sitoli, yaitu deflasi 1,48%. Kemudian Kota Sampit sebesar deflasinya 0,01%. Kemudian jika kita lihat perkembangan indeks harga konsumen untuk kelompok pengeluaran, di sini ada 11 kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran tersebut bisa kita lihat tingkat inflasi bulan ke bulan kondisi Oktober 2022. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, yaitu 0,51%. Kemudian inflasi tertinggi kedua yaitu pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25%. Kemudian inflasi pada kelompok pengeluaran ketiga terjadi pada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai inflasi sebesar 0,19%. Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar inflasinya 0,04%. Selanjutnya, ada beberapa kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat harga yang relatif stabil, yaitu pada kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian pada kelompok pengeluaran kesehatan, pada kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran. Sedangkan tingkat inflasi bulan ke bulan untuk Oktober 2022 ini
hanya dua kelompok pengeluaran saja yang terjadi deflasi, yaitu pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau terjadi deflasi sebesar 2,47%. Kemudian pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan terjadi deflasi sebesar 0,09%. Selanjutnya kita akan melihat tingkat inflasi tahun kalender kondisi Oktober 2022. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi dengan nilai inflasi sebesar 13,33%. Kemudian inflasi kedua tertinggi adalah pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan nilai inflasi sebesar 7,42%. Kemudian inflasi tertinggi ketiga yaitu pada kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan nilai inflasi sebesar 5,47%. Untuk kelompok pengeluaran yang lainnya, Bapak sekalian bisa dilihat pada tabel. Dan selanjutnya, hanya satu kelompok pengeluaran saja yang terjadi deflasi untuk tingkat inflasi tahun kalender kondisi Oktober 2022, yaitu hanya pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan lainnya, jasa keuangan, dengan nilai deflasi sebesar 1,58%. Selanjutnya, untuk tingkat inflasi tahun ke tahun kondisi Oktober 2022, polanya hampir sama dengan tingkat inflasi tahun kalender. Untuk kelompok pengeluaran tertinggi, tingkat inflasi tahun ke tahun kondisi Oktober 2022 yaitu pada kelompok transportasi sebesar 13,51%. Kemudian kelompok pengeluaran kedua tertinggi yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 8,31%. Dan tertinggi ketiga adalah pada kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yaitu sebesar 5,60%. Untuk selanjutnya bisa dilihat nilai inflasi pada kelompok pengeluaran yang lain seperti pada tabel di atas. Kemudian tingkat inflasi tahun ke tahun Oktober 2022 hanya satu kelompok pengeluaran saja yang terjadi deflasi, yaitu pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu dengan nilai deflasi sebesar 1,75%. Selanjutnya, kita akan coba melihat lebih dalam lagi andil komoditas dominan dalam menyumbang inflasi atau menyumbang terjadinya angka deflasi per kelompok pengeluaran. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, secara umum kelompok ini memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar 0,81%. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, komoditas apa saja yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi dan deflasi, bisa kita lihat bahwa komoditas cabai merah itu memiliki andil terhadap terjadinya deflasi dengan nilai andil sebesar negatif 0,71%. Kemudian daging ayam ras juga memiliki andil terhadap terjadinya deflasi yaitu sebesar negatif 0,12%. Untuk komoditas cabai rawit, ikan serai juga memiliki andil terhadap terjadinya deflasi masing-masing sebesar negatif 0,05%. Untuk komoditas telur ayam ras dan jeruk memiliki andil terhadap terjadinya deflasi
yaitu sebesar negatif 0,04%. Kemudian untuk komoditas buncis, jengkol, dan udang basah itu juga memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi di Kota Tembilahan masing-masing sebesar negatif 0,02%. Kemudian yang perlu kita cermati bersama adalah untuk komoditas beras, ternyata pada kondisi bulan Oktober beras masih terjadi inflasi, yaitu sebesar andilnya terhadap terjadinya inflasi itu sebesar 0,34%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki ini cenderung harganya stabil untuk bulan Oktober dan bulan sebelumnya, yaitu bulan September Oktober cenderung harganya stabil. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga secara umum memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,04%. Kemudian kita lihat lebih dalam komoditas apa saja yang memberikan sumbangan atau andil terhadap inflasi ataupun deflasi. Kita lihat untuk komoditas kayu lapis dan komoditas besi beton itu memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar masing-masing negatif 0,01%. Sedangkan komoditas pasir itu memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,06%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga secara umum memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,002%. Sedangkan komoditasnya adalah yang menyebabkan inflasi ini, kipas angin memiliki andil sebesar 0,01% terhadap terjadinya inflasi. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran kesehatan memiliki harga yang relatif stabil selama bulan September dan Oktober. Untuk selanjutnya kita ke kelompok pengeluaran transportasi, di mana pada kelompok pengeluaran ini secara umum memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,05%. Sedangkan komoditasnya yang memiliki andil terhadap inflasi adalah bensin, memiliki andil sebesar 0,04%, dan komoditas sepeda motor sebesar 0,01%. Andilnya terhadap terjadinya angka inflasi di Tembilahan. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan secara umum memiliki andil terhadap deflasi sebesar 0,004%. Komoditasnya adalah laptop atau notebook, memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar negatif 0,005%. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya memiliki harga yang relatif stabil. Demikian juga untuk kelompok pengeluaran pendidikan dan kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman atau restoran. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya secara umum memiliki andil terhadap terjadinya inflasi sebesar 0,02%. Kemudian kita coba lihat komoditas apa saja. Pada komoditas emas perhiasan memiliki andil terhadap terjadinya deflasi sebesar negatif 0,02%. Kemudian komoditas pasta gigi memiliki andil terhadap terjadinya angka deflasi sebesar 0,02%. Sedangkan untuk sabun mandi cair, lipstik, sabun mandi, dan popok bayi
sekali pakai atau diapers itu memiliki andil terhadap terjadinya inflasi di Kota Tembilahan itu sebesar masing-masing 0,01%. Kemudian kita coba lihat atau kita akan bandingkan angka inflasi Kota Tembilahan selama 2 tahun, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Tingkat inflasi untuk kondisi Oktober month to month pada tahun 2021 terjadi inflasi hanya sekitar 0,38%. Namun pada tahun 2022 ini tingkat inflasi Oktober month to month itu justru terjadi deflasi sebesar 0,70%. Kemudian tingkat inflasi tahun kalender pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 0,47%. Namun pada tahun 2022 ini tingkat inflasi tahun kalender sudah mencapai 3,62%. Selanjutnya, untuk tingkat inflasi tahun ke tahun pada tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 1,32%, sedangkan pada tahun 2022 ini untuk tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Tembilahan sudah mencapai 4,26%. Selanjutnya coba kita lihat series inflasi untuk 3 tahun, yaitu selama tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk inflasi bulan ke bulan, inflasi bulan Oktober 2022 menurun dari bulan September 2022. Dari inflasi sebesar 0,89% menjadi deflasi sebesar 0,70%. Selanjutnya, untuk series inflasi untuk inflasi tahun ke tahun selama 3 tahun, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, bahwa inflasi di Kota Tembilahan untuk tahun ke tahun bulan Oktober 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Dapat kita lihat dari grafik bahwa sejak bulan Juli itu terjadi fluktuatif ya, naik turun, namun demikian ada kecenderungan nilainya selalu menurun sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya, kemudian jika kita lihat atau kita bandingkan inflasi kota-kota IHK, kota-kota yang dihitung inflasinya di Provinsi Riau untuk bulan Oktober tahun 2022, yaitu ada 3 kota, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kota Tembilahan. Pada bulan Oktober ini, untuk 3 kota tersebut, deflasi yang terdalam terjadi di Pekanbaru, yaitu sebesar 0,72%. Kemudian diikuti oleh Kota Tembilahan, deflasi sebesar 0,70%. Dan selanjutnya Kota Dumai, deflasi sebesar 0,59. Ini artinya ketiga kota tersebut mengalami deflasi. Kemudian untuk tahun kalender, inflasi tahun kalender untuk 3 kota ini yang tertinggi adalah di Kota Pekanbaru dengan nilai inflasi sebesar 5,96%. Kemudian Kota Dumai sebesar 5,36%. Sedangkan Kota Tembilahan hanya inflasinya 3,62%. Selanjutnya untuk inflasi year on year dari 3 kota tersebut, Kota Pekanbaru juga merupakan kota dengan inflasi yang tertinggi,
dengan nilai inflasi sebesar 6,44%. Kemudian diikuti oleh Kota Dumai dengan inflasi sebesar 5,60% dan Kota Tembilahan sebesar 4,26%. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan rilis BRS, Buletin Resmi Statistik, yang terkait dengan angka IHK. Untuk soft file PDF, berita resmi statistik dan informasi statistik lainnya dapat diunduh melalui website resmi BPS. Mungkin ini saja. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.